Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini. Dan tadi kita sudah menyebut sebelum jeda ya, ungkapan dari Dr. Sa'id Ar-Ramadhan Al-Buti yang beliau kutip dari kitab Imam An-Nawawi, yaitu kitab Syarah Sahih Muslim, juzuk 5 halaman 13 sampai 14. Di kitab Syarah Sahih Muslim ini, Imam Nawawi menjelaskan bagaimana sejarah perluasan Masjid Nabawi. Yang sebelumnya Masjid Nabawi itu dengan kubur Nabi itu hanya berdekatan, tidak masuk ke dalam areal Masjid Nabawi, kubur Nabi, tetapi letak kubur Nabi itu adalah di dekat Masjid Nabawi, yaitu di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga rumah-rumah istri Nabi itu juga dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi ketika di zaman tabi'in, ketika masyarakat kaum muslimin saat itu sudah banyak dan dibutuhkan untuk meluaskan Masjid Nabawi, maka bagian yang diperluas termasuk rumah-rumahnya istri Nabi SAW dan termasuk istri beliau yang bernama Aisyah. Yang di kamar Aisyah itu dikuburkannya jasad Rasulullah Muhammad SAW dan jasad dua orang sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, banau 'alal qabri haytana murtafi'atan mustadiratan haulahu. Lalu tabi'in membangun di kubur Nabi SAW itu dinding yang tinggi, yang bundar di sekitar kubur Nabi SAW. Nah, jadi kenapa sekarang kita melihat bahwa kubur Nabi itu ada dalam Masjid Nabawi, itu karena alasan di zaman tabi'in itu terjadi perluasan masjid dan terkena kubur Nabi SAW. Lalu karena khawatir masyarakat awam yang mengerjakan sholat di Masjid Nabawi itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Nabi SAW, maka masyarakat di zaman itu membangun di kubur Nabi itu dinding yang tinggi dan bundar di sekitar kubur Nabi. Untuk maksudnya apa? Li'alla yadhhara fil masjidi, sehingga kubur Nabi itu tidak nampak dalam masjid. Kenapa masyarakat saat itu tidak ingin kubur Nabi itu nampak dalam masjid? Fayusalli ilaihil awam, sehingga orang awam itu salat menghadap kubur Nabi gitu. Salat menghadap kubur itu enggak boleh, dilarang. Nabi SAW telah menyebutkan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kubur. Nah, maka masyarakat saat itu, masyarakat tabi'in yang mengenal betul bagaimana larangan Nabi itu, maka mereka kemudian membangun dinding yang tinggi, yang lebar di sekitar kubur Nabi, sehingga kubur Nabi tidak kelihatan oleh masyarakat, ya, sehingga orang awam kemudian tidak mengerjakan salat menghadap kubur itu. Wa yuaddi ilal mahdzur, dan membuat si awam itu ya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Thumma banau jidaraini ala ruknai al-qabr shimaliyaini. Kemudian mereka juga membangun dua dinding pada dua tiang kubur, ya, yang bagian utara, ya. Wa kharrafuhuma hatta altaqaya, ya, sehingga kemudian dinding itu kemudian bisa menyatu. Hatta la yatamakkan ahadun min istiqbalil qabr, sehingga tidak memungkinkan seseorang itu untuk menghadap kubur. Nah, jadi jangan sampai orang itu ketika berada di Masjid Nabi itu menghadap kubur Nabi, ya, secara langsung, ya, maka dibuatlah dinding yang sedemikian rupa. Nah, demikianlah para pemirsa yang Allah muliakan, penjelasan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang dikutip oleh Dr. Sa'id Ar-Ramadhan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, ya, halaman 344 dengan judul An-Nahyu
an ittikhadil qubur masajid. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi dalam ajaran agama ini ada ajaran-ajaran yang tidak boleh kemudian kita inovasi ya. Kita tambah ya, apa yang sudah Nabi sebutkan kemudian kita tambah. Apa yang sudah disebut Nabi kemudian kita kurangi. Enggak boleh ada pengurangan, enggak boleh ada penambahan. Itulah ajaran-ajaran Nabi yang sifatnya mahdhah, ibadah-ibadah mahdhah. Ya, seperti misalnya salat, jumlah rakaatnya sudah jelas, enggak boleh kemudian jumlah rakaat yang sudah pasti itu kemudian kita tambah atau kita kurangi, tidak boleh. Ya, soal 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangi. Dan Al-Imam Muslim juga telah menyebutkan dalam kitab beliau, Sahih Muslim, di satu bab dalam kitab itu, ya, di Kitabul Fadail. Beliau membuat di Kitabul Fadail itu satu bab yang berbunyi bab wujubi imtithali ma qalahu syar'an duna ma dzakarahu min ma'ayish dunya ala sabil ra'i. Artinya adalah bab wajibnya melaksanakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan syarak, bukan ucapan Nabi yang berhubungan dengan kehidupan dunia berdasarkan pendapat. Jadi ucapan Nabi ada yang berhubungan dengan syariat, maka ucapan Nabi yang berhubungan dengan syariat itu wajib kita laksanakan. Nah, ini penjelasan dari Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Bab wujubu imtithali ma qalahu syar'an. Bab wajibnya melaksanakan ucapan Nabi yang berhubungan dengan syarak. Duna ma dzakarahu min ma'ayishid dunya ala sabili ra'i. Bukan ucapan Nabi yang berhubungan dengan kehidupan dunia berdasarkan pendapat. Jadi Nabi sendiri pernah menyampaikan pendapat-pendapat dalam masalah dunia. Nah, masalah ucapan-ucapan Nabi dalam masalah dunia ini tidak wajib kita ikuti, ya. Ini didasarkan kepada kisah Nabi ketika melihat ada petani-petani kurma, ya, di Madinah saat itu yang melakukan yang menyerbukkan kurma jantan dengan kurma betina. Lalu Nabi kemudian mengatakan sebaiknya tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, maka panen pada saat itu tidak seberapa bagus. Maka Nabi kemudian mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi kalau untuk urusan dunia, ya misalnya untuk alat-alat komunikasi, ya, bahwa alat komunikasi di zaman Nabi kan sangat terbatas, ya, bahkan hanya berupa lisan. Sekarang alat komunikasi demikian canggih, kita bisa menggunakan alat komunikasi yang demikian canggih seperti yang ada di zaman ini, dan begitu juga dengan alat transportasi dan seterusnya. Kalau dulu di zaman Nabi itu hanya dengan onta, tapi sekarang dengan pesawat, dengan transportasi yang sangat canggih yang lainnya. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan di Ustaz pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.